Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala asra zilhijjah bitad'ifi ujuril ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kita muliakan pengurus musala, kemudian amo muliakan Bapak serta Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang berhadir pada malam hari ini. Mari kita awali kajian awak dengan bersyukur kepada Allah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita sampaikan ucapan terima kasih dan segadang-gadangnya kepada Allah. Karena Allah sampailah malam kini memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Sehingga dek saking banyak nikmat yang diberikan Allah kepada awak, tidak ada satu pun di antara kita yang punya kemampuan untuk menghitung-hitung bara kira-kira jumlah nikmat Allah dan kita terima. Walaupun kita tidak bisa menghitung, tapi ada tugas kewajiban kita, yaitu berusaha mengimbang-imbangi antara nikmat yang diterima dengan ibadah kita kepada Allah. Jadi tugas awak mengimbang-imbangi antara nikmat Allah nan kita terima dengan ibadah nan kita kerajuan. Kalau kita merasa nikmat Allah ko sabana-bana banyak kita terima, maka mestinya kita sabana-bana banyak pula lah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama yang bernama Sakiki Al-Balkhi. Apa kece ulama Sakiki Al-Balkhi? Ubudullah biqadari hajatikum ilaih. Beribadahlah kamu kepada Allah, sesuaikan bara banyak kebaikan yang kamu butuhkan dari Allah, sebanyak itulah kamu beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang merasa tidak ada butuh kebaikan dari Allah, sakit Allah juga, tidak usah beribadah. Kalau kita banyak mana membutuh kebaikan dari Allah, you banyak mana pula lah kita beribadah. Maka dalam beramal kita dituntut beramal yang maksimal, jangan mencari amal yang minimal. Nyokan ada amal ko yang maksimal, ada yang minimal. Contohnya salat 5 waktu, pengerjaannya kan ada yang minimal, ada yang maksimal. Kalau yang minimal itu surang-surang silah di rumah, itu yang minimal. Kalau yang maksimal nyokaja juga jamaah, karena itulah yang maksimal.
Sehingga ada satu riwayat mengatakan, salatul rajuli ma'al jamaah khairu min salati arba'in sana fi baitihi munfaridan. Salatnya seseorang secara berjamaah itu balasannya lebih baik daripada salat orang selama 40 tahun fi baitihi munfaridan, surang-surang sino tapi di rumahnya kerajaan. Maka di dalam satu hadis kecek Nabi, idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti datanglah kiamat di pada mahsyar, yasurullahu qauman, Allah kumpulkan manusia berkaum-kaum, berkelompok-kelompok. Ada satu kaum, kata Rasul, wujuhahum kal kawakib. Wujuhahum kal kawakib itu cahaya wajahnya, cahaya muka laksana cahaya bintang di malam hari. Tarang bintang atau tidak? Tarang. Nampak kan dek jauh tu maka kalam tarang-tarang tidak. Cobalah dekat jawab. Tak tanggung tarangnya tu. Ketika malaikat menyaksikan ada orang yang berwajah seperti cahaya bintang di malam hari, lalu tajuk malaikat. Dek karena dia tajuk, fatakulul malaikah, bertanyalah malaikat ke orang, ma'amalukum, apa amalmu di dunia dulu? Kok engkau mana balasan diberikan Allah ke engkau? Fayakuluna, menjawablah mereka-mereka ini, kecek orang dan wajahnya cahaya seperti bintang di malam hari. Kunna idza sami'na al-azan kumna ila taharati wal wudu'i wala nastaghilu bi ghairi. Dulu kami di dunia, ketika tadanga dek telinga kami ke suara azan berkumandang menandakan panggilan Allah untuk solat, kumna kami berdiri, kami tagak ila taharati, kami pai bersuci, wal wudu'i dan kami berwudu, wala nastaghilu bi ghairi, dan tak ada calah jo kesibukan yang ada pada itu, kecuali semuanya kami tinggalkan. Nan sawah kami tinggalkan, nan parak kami tinggalkan, nami banyak orang Melayu kadai bertinggal, aslah karajo kami tinggalkan semuanya, bagagihlah kami untuk berwudu dan menunaikan solat. Kira-kira oleh doa benda itu. Lihat doa ibu. Dia tunjuk tangan. Dengan azan doa, kangkangi wak berlari. Sambana sedang terjarang, randang sedang terjarang wak matian. Cuci yang sedang cuci wak tinggal. Sedang menyabi wak tinggal. Kira ada tak? Jangan ada dusta di antara kita. Enak doa. Lain ciat-ciatnya. Wa kauman, dan ada satu kaum, kata Rasulullah, wujuhahum kal qamar, yang diberikan Allah balasan keistimewaan kepadanya, cahaya wajahnya lebih terang daripada cahaya yang pertama. Seperti apa cahaya wajahnya? Kal qamar, seperti cahaya bulan purnama. Kini kala lewat bulan purnama, malam tanggal berapa malam kini? Bulan Zulhijjah tanggal berapa? Tanggal Arab. Ibu-ibu kalau sudah haji dapat daging tekana tanggal ayat biasalah. Bulan purnama tanggal tarang. Nanti ada di akhirat orang yang punya wajah seperti cahaya bulan purnama. Lebih tajuk malaikat. Fatakulul malaikat, batanyo lo balik malaikat kau orang yang lebih tarang cahaya. Kecik malaikat, ma'amalukum, apa amalmu? Maka menjawablah manusia, fayakuluna, jawaban mereka, kunna natawaddu'a qabla al-azan. Dulu di dunia kecik orang
Alun berkumandang azan lagi kamilah bau dua. Artinya bau dua sebelum azan berkumandang. Lah tahu dino 10 minit le waktu solat ka masuknya tinggal keraja bagagih bau dua. Kira-kira boleh banyak orang arjan betul. Alun azan orang lain nyola lah bau dua. Alun azan orang hari nyola bau dua. Alun ado azan berkumandang solat isya nyola bau dua. Alun ado azan subuhnya lah bau dua. Lai banyak. Lai banyak. Itu kan 3 lebih dari itu kan banyak. Lebih 3 banyak. Banyak. Enggak. Nah orang-orang yang beruduk alun azan berkumandang itu balasannya luar biasa. Berikan Allah wajahnya seperti cahaya bulan purnama. Wa qauman, ada satu kaum kata Rasulullah, wujuhahum kasyamsi, yang punya wajah lebih terang daripada cahaya bintang, lebih terang pada cahaya bulan purnama. Seperti apa cahayanya? Seperti cahaya matahari. Lebih tercengang malaikat. Batanya lo balik malaikat. Ma'amalukum apa amal. Jawab orang. Kunna nasma'u nida fil masjid. Kami mendengar azan berkumandang tu ndak di lapaun, ndak di parak, ndak di sawah, ndak di pantifiru, ndak di labuh, di madu, di masaji kami duduk di situ kami mendengar azan berkumandang. Artinya alun azan orang le awak lah mau jojo ke masaji, lah basana di tonggak. Mana paling santiang nanti go macam ni? Kalau yang maksimal wak kaja yang mah terakhir, yang kedua tu yang ketiga yang pertama. Dan terakhir tu kan yang santiang yang maksimal. Tetapi sulit awak mengajar yang maksimal tu. Nyo amat tebu ada yang maksimal, ada yang nanti maksimal hati itu. Maka kita beramal mesti maksimal, mesti banyak. Bako kita harus beramal ku banyak be. Tak boleh dihitung-hitung. Karena Allah tidak pernah hitung-hitung memberikan nikmatnya ke awak. Awak jangan hitung lo beribadah kepada Allah. Kadang-kadang awak kurban saya hitung. Di sinan 32, kok 33 dia awak. Tapi hitung dulu. Yang kedua, kenapa kita harus beramal maksimal dan harus banyak beramal? Karena kehidupan kita di alam barzah, di alam kubur jauh lebih lama, lebih panjang daripada kehidupan kita di alam dunia. Tak mengah di dunia jalan kubur. Contohnya lama di sini. Imam Syafi'i di dunia jatah hidup hanya sampai 55 tahun. Itu jatah hidup di dunia. Kemudian dia meninggal. Dan kini Imam Syafi'i sudah berada di dalam tanah, sudah berada di kubur selama 1200 tahun. Nah, manalah mau di dunia jadi kubur? Saya itu di kubur. Itu baru kini alun tentu lah sampai kiamat tabara alun lah moy. Begitu pula Imam Nawawi. Imam Nawawi itu di dunia umurnya hanya sampai 43 tahun. Situ jatah ini. Tak lo sempat berbini. Mana ada bini ni Ustaz? Sibuk dengan ilmu sampai tak sempat berbini bagi. Tu kalau Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Di orang kini tak baru mojo masuk pesantren lah pedusi nak penganal. Tak. Nah meninggal Imam Nawawi kini lah bara lamanya dikubur. Lah lebih kurang 800 tahun. Jual duit selama itu dikubur tu, jual bekal. Itulah yang kita cari di dunia untuk hidup di sini. Saya lihat Bapak Ibu seorang sahabat Nabi. Nama sahabatku adalah Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang sangat santiang solat berjamaah. In Ibu Lado mendengar. Maka di dalam hadis Muslim
di usia senjanya, nyobuto, tak nampak jalan golek. Lalu minta keringanan kepada Nabi, ya Rasulullah, ambo buto, tak nampak jalan ke masaji, golek urang namun untuk namo dah dolo lei. Dan jalan yang mau tampuh tu berbatu-batuan banyak. Lalu datang buah sesinan. Lai buliah mau salat rumah ya Rasulullah. Akeh ya Rasul. Lai buliah. Akeh ya Rasulullah. Lai tadangan engkau surah azan. Sami'na azan. Lai tadangan engkau surah azan. Naam kece si Abdullah bin Mutun. Ai fajib. Lai tadanga aja engkau suara azan ni baru biarlah butuh main tu engkau berlalah jauh, biarlah anda ada orang menonton dan engkau wajib jo datang berjemaah. Mantu banalah pantiang awak berjemaah berdua. 3 musakat atau 3 kesulitan Abdullah bin Maktum. Ana 3 butuh. Dan kedua, tak ada orang menontonnya baik. Yang ketiga, jalan tampu aku banyak batu-batuan, bukit-bukit dan banyak binatang buas. Itu kesulitan mode, itu kesulitannya masih ditekankan Nabi juga untuk berjamaah. Kira-kira lihat ada orang itu cini wah, tak ke masajinya karena rabut atau karena rumahnya jauh. Aman tu ibadah yang maksimal. Bapak Ibu cuma yang memuliakan. 1. Lalu anak kado kece Sakiki al-Balkhiyu. Wa huzu minad dunya biqadari umurikum. Ambillah kameanlah di kalian dunia. Jadi kita boleh ambil dunia, tapi ada ukuran, ada standar. Bara boleh kita mengumpul dunia ko kece Sakiki al-Balkhiyu biqadari umurikum, sesuaikan bara lamu jatamu di dunia, seitulah dunia kau dia ambil dia awak. Kira-kira bara lamu jatah awak di dunia le dobuk nak tahu bara kira jatah awak di dunia. Nabi lah menjalian secara umum kepada awak. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittina ila sama'in wa aqalahum man yajuzu zalik. Umur awak jadi Nabi di dunia aku tak panjang, tak jauh beda jauh umur Nabi tu. Sittina ila samin, hanya 60-an sekian dan sampai 70 sekian. Saya itu jatah ini. Kini umur awak lah 60 atau 50 umur. 10 tahun lewat mati. 10 tahun tu lama tu sebentar. Sebentar dia bodoh. 2 kali pemilu tu. 2 kali pemilu sebentar lah, pemilu lah balik orang sebentar. Seitu jatah awak dunia. Kalau yo seitu jatah awak datang dunia, kau bara dunia kau ambil yo sesuai dengan itu. Kalau seitu jatah awak di dunia, sekadar itulah dunia awak ambil. Abang tak boleh banyak-banyak kau ustaz. Nyo dunia kau kalau banyak kita ambil dengan cara yang halal, memberikan hisab awak nanti di hadapan Allah. Ambil dunia aku banyak tapi halal, memberikan hisab awak, menikmatinya mungkin sekian puluh tahun, tapi mempertanggungjawabnya di hadapan Allah sampai ratusan bahkan 1000 tahun nanti di hadapan Allah. Menikmati itu sebentar, tapi bertanggungjawabnya ribuan tahun. Kalau kita ambil dunia aku dengan cara yang haram, memberikan hisab, memberikan azab. Maka Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, dunia aku asalnya yang kita ambil akan dituntui oleh Allah. Karena tidak punya awaknya, punya Allah. Sejak balik kita ambil dunia, kita kumpulan sampai mati, apa saja bantunya, gadangnya ketik, banyak ketik, semuanya akan dituntut oleh Allah kawak, karena semua itu punya Allah, punya Allah. Sampai ke pentul-pentul jilbab ditanya oleh Allah, punya siapa? Punya Allah. Asilah nanado di dalam Medina, ditanya oleh Allah. Ada kita ambil.
Piring bara buah di dapur. Sanduk makan bara buah, mangkuk bara buah. Itu kan saduala dunia. Punya Allah. Ditanya Allah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa sado nanti satu hari kata Allah akan ditanya oleh Allah kawan. Pertanggungjawaban. Jadi kalau ada pak ibu nak punya baju salamari di rumah dan sansulah disedekahi supaya nak ringan pertanggungjawabannya depan Allah. Iko baju dua lemari mati awak. Tu berapa banyak tanya Allah. Aku baju merah kau di mana beli ko? Akama pakai. Aku baju oranye kau di mana beli ko? Di mana piti no? Kama bapiat. Kama bapakai. Tidak. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kecuali dunia aku fungsinya bagi awak adalah satu. Dunia darul amal. Dunia sebuah negeri, sebuah kampung sampai kita beramal. Jadi sampai beramal kau ya di dunia saja no. Dah ada sampai yang lain-lain. Wala darul jaza, bukan tampe awak menerima balasan-balasan amal. Jadi tampe beramal bukan tampe menerima balasan Kalau begitu bila awak menerima balasan amal kau ustaz. Wal akhirah darul jaza wala darul amal. Akhirat itulah tampe awak menerima balasan amal dan kita kerajaan di dunia. Wala darul amal, bukan di situ tampe awak beramal. Jadi yo bersabar awak. Kalau ibu apa ingin nak capek dapat balasan amal ko, ayo mintalah ke Allah nak capek mati. Capek menerima balasan. Ko dunia lo nak ada balasannya le. Kalau awak lai ke surau badan syekh itu bukan balasan, tu hikmah. Hikmah balasannya nak dari Allah di dunia aku kawak. Kenapa? Ibadah awak kabut luar biasa istimewa. Tak bisa dibalik Allah di dunia aku dengan mati di dunia aku tak sadang. Karena ibadah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Jadi bapak ibu jemaah yang memuliakan. Karena tempat dunia tempat kita beramal, fa'malu maka beramallah fi daril jazafiha li daril amala biha. Maka beramallah engkau ketika berada di negeri yang tidak ada balasan amal untuk hidup di negeri nanti di suatu tempat yang mana di situ tidak ada lagi kesempatan beramal. Jadi kini kita beramal untuk hidup nanti di mana di situ nak doa awak beramal. Di mana? Di kubur. Lihat doa beramal di kubur. Lihat doa orang solat di kubur tu. Tak ada lagi. Kenapa? Di situ bukan tampil beramal, tampil menerima balasan amal. Jadi di sini mbak, awak menerima silai. Kau lain kan diterima. Kau lain awak berbuat itu lain menerima. Banyak sekali tangan tuang awak surang-surang. Nak banyak menerima, banyaklah berbuat. Nak buah menerima, dah usah berbuat. Kenapa? Setiap kebaikan ada balasan. Jadi bapak ibu jemaah memuliakan Allah. Lalu nan ketiga wale pasan nasihat dari Sakiki Al-Balkhi itu, wa uznubullah biqadari taqatukum ala azabi. Buatlah dosa. Jadi boleh berdosa. Lakukanlah perbuatan dosa, tapi ingat sesuaikan sejauh mana kamu mampu menahan azab Allah. Kalau awak merasa mampu diazab di Allah, buatlah dosa. Ya rasul-rasul dia awak taluk aku di bandam Allah kan aku. Kalau ya rasul taluk dia buatlah dosa. Jadi kalau kau berdosa, awak ukurlah sejauh mana diri awak mampu menahan azab Allah, maka sejauh itulah kita berbuat dosa kepada Allah. Maka satu hari ada seseorang datang kepada wali Allah. Namanya wali Allah adalah Ibrahim bin Adham atau panggilannya Abu Ishaq. Kecik seseorang kamu, ya wali Allah, ya Abu Ishaq, ambo ingin banalah berhenti dari berbuat dosa kau. Tapi tidak bisa berhenti, ambo lah cadu berdosa kau. Baca caranya.
Satu sisi abo ingin berhenti, ingin bertobat, sisi lain dosa ko nak selalu tinggal. Apa caranya? Maka kecek Abu Ishaq. Kalau yang kau buat dosa je nak ambuh ditagah, kau tertagah nak tertagah, abu iklah dosa. Tapi engkau bisa memenuhi salah satu yang 5 syarat. Kalau bisa engkau penuhi salah satu sila yang antara 5 kau, abu iklah dosa. Lihat. Tapi kalau engkau nak bisa menesat salah satu syarat yang antara 5, maka tak ada peluang engkau buat dosa di dunia. Yang pertama, kalau engkau buat dosa, buatlah. Tapi janganlah engkau memakan rezeki dari Allah. Kira-kira lihat ada bersuara rezeki yang tak punya Allah. Nak anut. Kalau yo kau berdosa makan rezeki, kalau rezeki yang bukan dari Allah. Kalau awak tidak menemukan rezeki yang tak punya Allah, maka tak boleh awak berdosa. Faham itu? Allah lah betul elok kawan alun layak ke dunia rezeki lah daging Allah sampai mati rezeki bertambah-tambah yo. Ambil dosa melawan wa Allah kan nak berakat, nak berjalan kecil-kecil tu. Coba awak jangan bersama manusia tu. Orang kau datang elok kawan. Anda, yo elok buat. Nyo bagi awak makan dari ketek, nyo bagi awak makan, nyo belanja semua kebutuhan awak. Kini awak melawan kan nyo. Aki kira orang tak mana. Dia orang yang mana. Aman tolong Allah. Cuba bayang, sejak bila kau dah bagi Allah rezeki? Bertanya ke ibu, sejak bila? Sejak lahir ya? Sampai bulan dalam kandungan Allah lagi rezeki kawan. Maka Ibn Sina mengatakan dalam paru itu cara bayi itu makan, caranya bisa gadang. Hasil penelitian Ibn Sina, ternyata bayi dalam kandungan itu makan, menyerap makanan dari ibunya melalui tali pusat. Itu maka bayi itu panjang tali pusat. Panjang tali pusat. Kalau ia kan tangga sekian hari kan tangga tali pusat. Maka tangga tali pusat itu, you nak bunuh dia awak lain. Awak bisa menyungkah sekolah. Untuk askol. Atau maka tangga tali pusat itu lain. Asinan makan. Bahkan alul laya kita kata dunia lah, rezeki itulah dulu laya ke dunia. Dia kalau tanya mana dulu jawab rezeki kalian, mana dulu antara awak rezeki ke dunia, dulu rezeki. Alul laya walai rezeki wak lah dulu menanti wak di dunia awak. Baik itu mana Allah elok awak. Atanore. Jalik orang hamil mengandung 5 bulan. Itu kan ada wasinya. Dia ada wasinya. Orang hamil 5 bulan ni ada wasiat. Lain. Kalau tanya bapak tu tak tahu, ibu-ibu tak tahu. Kalau ada wasiat 5 bulan baru, 4 bulan dah keluar rezeki walah ada. Itu kan untuk awal, untuk adalah kandungan. Apa itu mana perhatian Allah kawan. Sebab Allah tahu layak kita kata dunia kalau bisa makan apa-apa. Kalau nama muncul urus semua jawaban kare halun bisa lain. Allah sediakan itu. Tak perlu dia ingin ke kompor, tak perlu dijarang api, langsung steril, langsung bergizi. Tinggal nonong silai. Ya. Apa rasa yang Allah kawan? Kini melawan wak Allah. Dan surah Allah nak mengerajuan. Yang ditagam kerajuan dawat. Afala takilu. Ia nak berakal. Yang kedua leh. Kalau ia berbuat dosa engkau, abuailah. Kalau engkau bisa mencari tampik yang mah di dunia, tampik itu yang tak punya Allah. Carilah engkau bumi yang tak punya Allah. Kalau bertamu dengan engkau bumi yang tak punya Allah, di situ berdosa. Akama kan dicari bumi yang tak punya Allah. Sadualah punya Allah. Kalau tak berdosa dia buat bumi kau yang tak punya Allah, ajar berdosa. Allah sudah bagikan kita rezeki yang begitu banyak. Kini awak tinggal di atas bumi Allah gratis. Masa awak durhaka kepada Allah? Awak jauh orang sih ibu. Tinggal orang ke rumah awak, makan jo awak, rumah gratis, makan gratis. Kini kerajaan nak ketujuh awak sih. Abah orang tu liwat pertahankan rumah awak.
Tinggal gratis nak membayar tu orang tu tak sia-sia. Tinggal lah rumah hamba aku nak membayar makan jo hamba. Bertahun-tahun nak bagi makan, bertahun tinggal rumah. Kini karajonya nak ketujuh dia wasit. Mungkin salah lebih hujan sama lama-lama hari wa antam orang keluar dia. Pailang kelera itu sebab dak botak cik Allah ya mah. Itu kulawak. Allah baitu lu. Yang ketiga balik. Kecek si berimedaham, kalau ia engkau berdosa jo maka carilah tampek yang mah di situ ndak nampak dia Allah. Kalau ada di dunia kau tampek yang ndak nampak dia Allah, ada situ berdosa. Akama ka cari. Pai ka gunung, nampak dia Allah gunung tu. Pai ke dalam gua, ni nampak dia Allah. Lai, pai dasar lawi, nampak dia Allah. Lai, Allah tu kan punya sifat basar, maha melihat. Penglihatan Allah tu sempurna. Ada sempurna penglihatan Allah. Berbeda aja pencari awak. Pencari awak kau kan tidak sempurna, terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Allah mencari tidak. Allah tubuh jangankan nan gadang nan ketek sebenar ketek nampak dah Allah. Allah mencalik jangankan nan dakik jauh sabana jauh jalih dia Allah. Allah mencalik bukan saja nan tarang nan kalam sabana kalam jalih dia Allah. Akama kawa cari tampai anak nampak dia Allah. Kenapa penglihatan Allah tu sempur? Jadi Bapak Ibu, ikulah satu sifat yang kali tanam bagi diri awak, terutama ketika solat. Yang solat tu kan ada 3 rukun dia. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, ada rukun qalbiyah. Ada karajo anggota tubuh awak, ada karajo muncung, ada karajo hati. Kalau karajo yang sebut dengan rukun fi'liyah, rukun fi'liyah itu takluknya kepada sifat basarnya Allah. Apa maksud? Kita tagak duduk rukuk sujud, taraso awak dicalik diperhatikan Allah, diawasi dia Allah. Allah buat atarso dia diawasi dia Allah. Itulah kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu bisa mencegah awak berbuat keji dan munkar. Solat yang modema, kalau kita bisa merasakan itu, diperhatikan Allah, diawasi Allah, nanti setelah solat tetap merasakan itu. Kalau lah tak tanam rasa diawasi dia Allah, nak mungkin kita kerja dan buruk sebab Allah mencari awak maluan. Orang tidak akan nambuh mencuri kalau ada CCTV di masjid. Tak akan melihat orang. Orang kalau nampak CCTV itu tak boleh melihat. Sebab karena diawasi. Orang yang solat tidak akan mungkin dia berbuat maksiat, berbuat dosa, kalaulah tak tanam rasa diawasi dia Allah. Itulah rukun qauliyah, takluknya kepada sifat sami'nya Allah. Apa saja yang kita baca dalam solat, mulai dari awal sampai akhir, semua itu kita rasakan dan kita yakini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah solat itu sifat tertanam, tak mungkin kita mengecek namurua, tak mungkin kita memfitnah, tak mungkin kita mengunjang, tak mungkin kita berkata kotor. Kenapa? Karena Allah mendengar dan kita kecek. Selamat lidah awak dari berbuat dosa. Itu nan solat mencegah berbuat keji dan munkar. Nah, jadi kalau awak indak basuh sampai yang nak nampak dah Allah, ayo nak doa peluang dah awak untuk berbuat dosa. Kama kira. Kenapa penglihatan Allah tu sempurna. Yang sampai alai kecek laki-laki itu kepada kecek sakit, kecek Ibrahim bin Aham kepada laki-laki. Kalau ia engkau baik dosa, buailah. Tapi ingat, ketika datang mengkal maut mencabut angok engkau, lalu engkau minta tunda. Kalau bisa engkau minta tunda, mati, buailah dosa. Kira-kira boleh bisa engkau minta tunda Allah mati. Boleh bisa. Kecuali Allah wak kini kau mati, jam kau mati kian mati. Wak minta tunda, ya Allah tundalah mati yang mau bisa milang besok pagi. Boleh bisa. Allah mengecek ni tak? Faiza ja'a ajaluhum, kalau sampai aja tak bisa mundur, tak bisa maju. Nah kalaulah mati ku nak bisa ditunda, maka jangan berdosa. Sebab
nanti kalau awak berdosa, ketika berdosa Allah SWT bertobat, mati awak. Marah saya awak nanti di akhirat. Maka sifat tobat itu harus ijlah, basigiro. Tidak boleh tobat kan ditunda-tunda. Itu tidak bertobat je ibu. Kalau Allah itu banyak dosa bergunjang satu hari ke ikut habis sualah. Tuan muka rencana mau ke Makkah, di Makkah habis sual. Boleh ni. Jadi dua hal ku tak boleh ditunda. Termasuklah beribadah ku tak boleh ditunda-tunda. Awak datang ke rumah orang, baik ke rumah orang. Di rumah orang tu azan baru kumandang. Ada orang rumah, solat si luka, buku pula. Ain awak ada rumah silah buku. Pada hakikatnya tak boleh sebab tak ada awak yang bisa menjamin bahawa awak hidup sampai ke rumah tu tak bisa awak jamin. Maka sifat ibadah tu harus ijlah basuhi sigiru. Maka ulama mengatakan ayudabira bil akhirah bil harsi wa tajil. Kalau kamu mencari bekal untuk akhirat, maka carilah dengan dua cara, bil harsi wa tajil. Bersemangatlah dan bersigiralah. Itu sifat awak beribadah, bersigiru dan bersemangat. Aja loyo latih malik. Alah panik awak rumah silah. Alatih awak panik awak. Alah itu bayar. Tak bara ibadah tak kerajaan awak. Bersemangat. Bana bersemangat kuat. Indah doa awak nan takut hujan panik hangen ribut. Lintang bukan peras keringat banting tulang. Bau orang cari Mekah dunia. Baik tu kau semangat awak cari akhirat. Jangan tak balik. Kau semangat cari dunia tapi loyong cari akhirat. Itu merugi. Jadi kalaulah indah hilang dalam diri awak semangat indah ada, kemudian bersegiro dah ada, tu nak bara ibadah tak boleh dawak tu. Ayo kaidah saya beramal, sementara kita tuntut untuk banyak beramal. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Itu nan ketiga. Lalu nan kampe kecik sakiki al-balkhi. Wa tazawwadu fid dunya biqadari makatikum fil kubur. Carilah kumpulan dengan bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Bekal tu akhirat maksudnya bara banyak kita harus mencari bekal, sesuaikan bara lamunya kira nanti awak berada dalam kubur. Kalau awak mengira-ngira di kubur tu mungkin kita hidup 1000 tahun, seitulah bekal nak kena bawa ke awak. Sama kita kapai ke luar negeri atau kapai ke rantau. Baralah Muhammad di rantau agak seminggu pulang balik. Awak. Kalau seitu lamu tu bara sadang belanju barih dan sebagainya tu tu kita agak itu. Kalau seitu lamunya barih agak 10 kilo lah. Ada apetikian. Sesuaikan antara bekal yang dibawa jo lamunya awak di sinan. Betul lo kairat dah bu. Kalau awak kira di alam kubur tu kat juta tahun, kira bara bekal yang kena bawa untuk sesuai untuk tahan, sesuai selama itu. Jadi sesuaikan antara bekal yang dibawa jo lamunya awak di sinan. Kalau di akhirat tu hidup selama-lamanya, kira bara bekal yang sadang untuk selama-lamanya tu. Bara bekal yang sadang tu. Tak bisa jawab itu. Kenapa? Tak ada berlaku waktu di sinan lain. Jam tak ada leh, hari tak ada sinan sebab tak ada waktu leh. Kenapa? Hidupnya selama-lamanya akan hidup selama-lamanya di sinan. Kira-kira bara bekal yang sadang untuk hidup selama itu. Itu tak bisa kita jawab. Nan jalan kita beribadah sebanyak-banyaknya. Tak ada batin, tak ada hitung. Maka cesaki ibadah tadi adalah beramallah kamu sesuai bara banyak kebaikan untuk dari Allah. Kalau kebaikan Allah tak bisa dihitung, maka banyaknya ibadah awak tak bisa lo dihitung ni banyak doa. Tunggu repek. Nah, lalu Bapak Ibu jemaah yang mau muliakan, yang terakhir, kecik saki al-balkhi wa'malu lil jannah biqadari ma turidu nafihal maqam. Beramallah kamu untuk mendapatkan surga, sesuaikan antara surga yang kau inginkan dengan amal yang kau lakukan.
Kalau engkau ingin surga Firdaus, ikut amalnya. Kalau engkau ingin surga ini, ikut amalnya. Sesuaikan antara amal yang kita lakukan dengan surga yang itu inginkan. Engkau ingin surga Firdaus, sedekah 2.000. 2.000 ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah 2.000 kau agih lah surga Firdaus ya Allah. Lepas surga Firdaus. Ini sesuatu. Target boleh tinggi, tapi iri dengan usaha. Target awak kan surga yang paling tinggi. Untuk apa kita menarget yang paling tinggi? Ada motivasi kita untuk beramal. Ambo yang penting masuk surga. Yang paling bawah jadi jualah. Yang penting surga. Tidak. Target itu yang paling tinggi. Ya. Aku dah tercapai nomor 1, nomor 2 kan. Aku dapat nomor 3. Tidak mau langsung bawah. Ambo yang penting ustaz ke surga. Yang paling bawah tidak baan, tidak salah dia baru. Tak buat. Anak kenapa? Menghilangkan motivasi awak untuk beramal. Jadi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, jadi itu nasihat dari Syekh Al-Balkhi bagi awak untuk menumbuh kembangkan semangat beramal, dan untuk supaya kita bisa mengantisipasi diri jangan sampai kita berbuat dosa dalam hidup. Jadi tugas awak adalah tingkatkan amal ibadah, maksimalkan amal ibadah, minimalkan maksiat. Itu kerja waktu. Maksimalkan amal soleh, minimalkanlah berbuat maksiat. Jadi kalau awaklah terlanjur berbuat maksiat, basigiro, basigagihlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di usia senja awak, di tua awak enggak buang. Yo ko dapat, yo kan semakin kurang nikmat kepada diri awak. Nan ko tenaga kurang. Tapi biarlah nikmat berkurang, tapi ibadah jangan sampai berkurang loh. Karena ibadah aku banyak macam, indah banat, taluk wataga duduk, banyak ibadahnya lain. Bisa baca Quran, bisa zikir dan sebagainya. Yang penting berkurang jatah hidup, bertambah-tambah amal ibadah. Bertambah-tambah daki langkah kaki awak menuju akhirat. Kok dapat bertambah-tambah daki kalau pada diri awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat, ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Perbanyak maaf, kita sudahi kajian awak dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lazat. Nah.